Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Sedikit menjelaskan tentang min ahamil umur allati tu'di ila inhiyarid daur. Hal-hal yang bisa merobohkan, menggulingkan atau menjatuhkan negara. Hal-hal yang menjatuhkan negara, yang pertama kemarin adalah intisyarul fasad bikulli ashkali minal mujamalah war raswah wal mahsubiyah wa taqdimul wala alal kafa'ah. Meluasnya korupsi dengan segala bentuk, dari mulai pencitraan, sogokan, menokohkan hanya satu kelompok, mendahulukan orang dekat daripada kompetensi, itu sudah termasuk fasad atau korupsi. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, suyu'udz zulmi sawa'un ala mustawal afrad bil amni. Luasnya kezaliman, baik itu menurut level individu-individu, yaitu dengan hilangnya rasa aman, au hiya bil qada al adil, atau hilangnya pengadilan yang adil, hakim yang adil udah nggak ada, au hiya bil adalah fil husuli alal furas al mutakafa'ah, atau hilangnya keadilan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama, itu nggak ada. Yang kuat makin kuat itu. Ayangkana nauha, apa saja, dalam bentuk apa saja. Nah, itu yang model semacam ini, kalau sudah terjadi di sebuah negara, negara itu akan runtuh. Nah, kita kaji terusannya. Yang nomor dua, al-amru as-sani, bermula hal yang kedua tentang hal-hal yang merobohkan negara, itu syuyu'udz zulmi, meluasnya kezaliman, ai intisyarudz zulmi,
sawa'un ala mustawal afrodi, baik itu pada level individu-individu, bihiya bil amni dengan hilangnya rasa aman, au min hiya bil qada'il adili atau hilangnya pengadilan yang adil, au hiya bil adalah atau hilangnya keadilan, fil husul alal furas untuk mendapatkan halal furos atas kesempatan-kesempatan al-mutakafa'ah yang sama, equal. Ayang kana nauha dalam bentuk apapun. Ayang kana nauha dalam bentuk apapun. Amal al-mustawa tabaki atau dalam bentuk atau pada level kelas, atau pada level kelas alladzi yaqumu yang didasarkan alladzi yaqumu ala istibadil fuqara, yang didasarkan pada pengucilan orang-orang fakir, alas tibatil fuqara'i atas pengucilan orang-orang fakir, wal kadihina dan orang-orang yang bekerja keras. Orang-orang pekerja keras dikucilkan, orang fakir dikucilkan, sudah nggak ada rasa adil, tidak ada kesempatan yang sama di negara itu. Watahmishihim, dan meminggirkan mereka, orang fakir dan orang kadihin yang bekerja keras, ma'azdiraihim, dengan meminggirkannya, ma'azdiraihim dengan penghinaan, wal istighfaf dan meremehkan, bihim dengan mereka, al-fuqara wal kadihin, orang-orang miskin, orang-orang kelas miskin diasingkan, dijauhkan dari sumber-sumber kehidupan, diremehkan. Nah, itu kalau sudah orang miskin diremehkan, dijauhkan dari sumber-sumber ekonomi, itu udah tanda-tanda keruntuhan agama, keruntuhan negara, tanda-tanda runtuhnya negara sudah. Wahua, bermula hal ini itu ya tatolabu, membutuhkan tadhafaroka fatil muassasatir rasmiyah, membutuhkan kerjasama semua pihak, membutuhkan kerjasama lembaga-lembaga, muassasat, lembaga-lembaga ar-rasmiyah yang resmi, wal ijtimaiyah dan
lembaga-lembaga sosial, wal ahliyah dan lembaga-lembaga sipil, lihimayati tabaqat al-aktsar faqran, untuk melindungi kelas yang paling miskin. Lihimayati tabaqat al-aktsar faqran, untuk melindungi kelas al-aktsar faqran, yang paling miskin, wahtiyajan, dan membutuhkan min khilali riayatil ijtimaiyah, dan wahtiyajan, dan membutuhkan min khilali ar-riayah al-ijtimaiyah, kepedulian sosial, dalam hal kepedulian sosial, min khilali riayah ijtimaiyah, dalam hal kepedulian sosial, al-mutakamilah yang terintegrasi, mimang dzuri diniin, baik menurut perspektif agama, watoniyin, dan perspektif negara, Wakilahuma, maka bermula dua-duanya, pandangan menurut perspektif agama dan negara, itu yadawani, mendorong mangduridini wal watoni, mendorong ilat takafuli wat tarahumi, mendorong ilat takafuli pada solidaritas, takaful solidaritas, wat tarahum, dan belas kasih, watarahumi, dan belas kasih. Fanahnu fi safinatin wahidin, kita hidup dalam kapal yang satu, la manjata fiha, tidak ada tempat pelarian, fiha, dalam safinah, li ahadin, bagi seseorang, bimufrodihi, dengan sendirinya. Haitsu yaqul nabiyuna, sekiranya bersabda siapa Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, penyebab gugurnya, runtuhnya, ambruknya sebuah negara itu adalah suyu'ul dzulmi. Kedoliman sudah merajalela, ada di mana-mana, terutama untuk orang-orang kecil. Iya bil amni au iya bil qada al adil, dengan hilangnya rasa aman, hilangnya hakim yang adil, hilangnya rasa untuk mendapatkan keadilan, au iya bil adalah, rasa untuk mendapatkan keadilan sudah nggak ada. Di antara lain untuk bisa mendapatkan
kesempatan yang sama nggak ada. Orang yang punya duit bisa jadi pegawai negeri, orang yang punya ini bisa dapat ini, orang yang punya ini dapat ini. Nah, kalau sudah hilang rasa keadilan seperti itu, orang miskin sudah dijauhkan, orang pekerja keras, pekerja kasar, itu sudah dijauhkan dari sumber-sumber ekonomi dengan cara wa tahmisihim masdiraihim al istighfaf bihim, yaitu dengan penghinaan, meremehkan, itu akan mempercepat runtuhnya negara kalau sudah begitu. Nah, kalau sudah banyak orang miskin terutama, dan mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sama, hak yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama, kalau itu sudah modelnya kayak gitu, itu pasti akan runtuh negara itu. Nah, kalau sudah terjadi kayak gitu, wa huwa yatatalabu tadaffaru kafatil muassasat ar-rasmiyah, itu membutuhkan semua lembaga-lembaga resmi, swasta atau negeri, sosial atau sipil, NU, Muhammadiyah, pribadi-pribadi itu harus mampu untuk turut serta mengentaskan kekacauan ekonomi semacam itu. Tujuannya untuk menjaga tingkat kemiskinan yang terus meningkat. Kalau level kemiskinan terus meningkat, terus aksar fa aksar, itu sebuah negara harus bisa membuat jejaring sosial yang terintegrasi, baik itu dalam konteks agama dan tokoh-tokohnya, atau negara dalam tokoh-tokohnya, itu harus care terhadap itu. Karena kalau tidak care, roboh negara itu. Karena sesungguhnya orang hidup ini sama dengan orang hidup dengan atau pada kapal yang sama. Negara yang sama ini, negara yang satu ini kita hidup di dalamnya, itu sama dengan kita hidup pada kapal yang sama. Kalau kapalnya karam, ya kita akan ikut karam. Kalau kapalnya selamat, ya kita ikut selamat. Begitu pula bernegara. Kalau negara ini karam, kandas, jebol, roboh, ya kita nggak akan ikut selamat. Maka jangan main-main dengan negara. Negara yang sudah ambruk, kayak kapal, kok karam, mati semua wis. Contohnya ada banyak. Ya nggak mati secara ruhnya, belum hilang, masih hidup. Yang disebut mati di sini ambruk semua, ya sudah nggak bisa apa-apa. Hidupnya dijatah oleh orang yang mau ngasih. PBB nggak bisa melayani segitu banyaknya. Hidup di shelter,
Kalau sudah hidup di shelter, makanan dibagi kayak rebutan. Enak dari mana? Itu. Kita sekarang merdeka. Nggak ada perang, mau ibadah dari pagi sampai sore, usaha pagi sampai sore, itu terbuka, nggak ada halangan apa saja. Nah, maka kapal yang berupa negara ini jangan dibocori. Kalau dibocori, maka runtuhlah kapal itu, hancurlah negara itu. Sehingga Rasulullah haitsu yaqul nabiyuna, sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang menggambarkan negara ini seperti kapal. Negara ini seperti kapal. Seluruh penumpang kapal harus mengikuti aturan. Jangan membuat aturan sendiri. Jangan membuat hukum sendiri. Matsalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahammu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu lau ana kharaqna minna fi nasibina kharqan walam nu'ti man fawqana fa iyang rukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Matalul qaimi bermula permisalan orang-orang yang menegakkan ma'ala hududillahi, atas batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah itu di sini amar ma'ruf nahi munkar, permisalan orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wal waqi'i fiha, dan orang-orang yang bermaksiat itu kamatali kaumin, contohnya seperti satu kaum, contohnya seperti satu kaum istahamu, yang mementingkan atau yang melakukan undian ala safinatin, untuk naik ke kapal. Jadi untuk naik ke kapal, tempat duduknya, tempat dia duduk itu di mana, itu dibagi oleh petugas kapal. Karena kalau di sebelah kiri semua jomplang, kalau di sebelah kanan semua mereng, jomplang, di belakang semua begitu. Jadi naik kapal itu dibikin seimbang, tidak boleh di depan semua, di belakang semua, di pinggir kanan semua, pinggir kiri semua, tidak boleh. Kalau nggak merata akan goyang. Fa'asoba ba'duhum a'laha, fa'asoba ba'duhum a'laha, fa'asoba kemudian mendapatkan posisi
siapa ba'duhum sebagian mereka a'laha di posisi atasnya, wa ba'duhum dan mendapatkan posisi siapa sebagian mereka asfalaha di posisi bawahnya. Fakana maka ada siapa ladina fi asfaliha, orang-orang yang di bawahnya, idza staqau ketika mereka menginginkan minal ma'i dari air, ketika mereka menginginkan dari air, maru maka melewati siapa orang yang di bawahnya, alaman fawqahum atas orang-orang fawqahum yang ada di atasnya. Faqalu kemudian orang-orang itu berkata, lau ana kharaqna, apabila jika saya atau kita melubangi finasibina, melubangi kapal finasibina yang ada pada bagian kita, khorqon akan satu lubang, walam nukti dan tidak mengganggu man pada orang fokona yang di atas kita. Jadi karena tempat duduk di satu kapal itu dibagi agar seimbang, nah orang yang di bawah dilalah ketika zaman itu, zaman Rasulullah, mau kepengen minum, minumannya ada di atas, harus naik ke atas. Nah, orang yang di bawah berpikir cerdas, maksudnya mereka berpikir cerdas. Ini kapal dilubangi aja. Jadi nanti kalau ngambil air nggak perlu naik ke atas, repot dah, susah dah, capek dah, kan gitu. Nah, padahal kalau dilubangi nanti airnya masuk, jebol semua, tidak hanya dia yang kena masalah, tapi semua orang akan kena masalah. Wa iyatarakuhum, dan seandainya membiarkan pada mereka, wama arodu, wama dan hal-hal arodu yang menghendaki siapa mereka, kalau mereka dibiarkan atas keinginan untuk melubangi itu tadi, halaku, maka akan rusak. Halaku maka niscaya semua binasa. Jami'an ya semua-muanya. Halaku maka akan binasa, maka binasa siapa mereka, jami'an semua-muanya. Jadi kalau ada orang punya ide kayak gitu didiemin, itu seluruh kapal akan tenggelam, binasa. Nah, bernegara itu sama kayak gitu, sama. Kalau ada orang atau kelompok pikiran atau NGO yang sudah mulai merusak satu, nggak percaya sama presidennya, terus saja nggak percaya sama presidennya, nggak percaya sama menterinya, tambah, halaku jami'an. Kalau diterus-teruskan itu halaku jami'an. Wa in aqadu ala aitihim najau wa najau jami'an. Wa in aqadu, dan apabila mereka mengambil
ala aidihim atas tangan-tangannya mereka, najau maka mereka akan selamat, wa najau jami'an dan semua-muanya akan selamat. Mereka akan selamat semua-muanya selamat. Jadi kalau orang penduduk kapalnya itu care, mengambil tangannya satu dengan yang lain, mau ngambil ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, itu akan ringan, saling membantu. Tapi kalau sudah mulai saling menginjak, yo bubar negara ini. Itu corona seperti ini. Ini kalau nggak saling membantu sampai kapan? Orang nggak bisa kerja, nggak bisa cari makan, nggak bisa jualan, sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Ya udah, rusak semua. Nah ini musim kayak corona ini butuh untuk akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Harus mau dan mampu untuk gandeng tangan agar semuanya bisa selamat. Kalau di PSBB terus nggak dipikirkan makanannya ini, nyari untuk makan keluarganya saja susah misalnya, bansosnya sudah berhenti misalnya, nanti suatu saat, ya syukur alhamdulillah kalau sekarang masih ada bansos bisa hidup. Nah, kalau suruh berhenti di PSBB besar, nggak boleh kemana-mana, ya nggak bisa makan. Itu nanti yang akan membuat hancurnya, tenggelamnya kapal atau tenggelamnya negara. Itu hal yang nomor 2 yang merobohkan negara. Yang ketiga, hal yang ketiga yang merobohkan negara, al-amru tsalits, bermula hal yang ketiga, itu ghiyabul amni, hilangnya rasa aman, wa dha'fu sultatid daulah, dan lemahnya otoritas negara, wa qiyamul asobat, dan berdirinya geng-geng atau kelompok, awil jamaat atau kelompok, awil milisiyat atau milisi-milisi, bifardi sabwatiha, yang memaksakan kekuasaannya jamaat atau milisiyat alal mujtama'i pada masyarakat au ala ba'dil muatinin atau sebagian warga, au ala ba'dil muatinin atau pada sebagian warga, mimma dari hal-hal yafqidu al-madlumin al-makhurin al-wala lid-daulah. Mimma yafqidu, mimma dari hal-hal yafqidu yang membuat yang menyebabkan al-madlumin, menyebabkan orang-orang tertindas, al-maqhurin, menyebabkan orang-orang al-madlumin yang terdolimi, al-maqhurin
al-wala'a lidaulah, yang kehilangan loyalitas, al-makhurin yang kehilangan al-wala'a akan loyalitas lidaulati pada negara. Lidha karena itu fa inna da'mal muassasat al-askariyah, sesungguhnya mendukung institusi militer, wal amniyah dan keamanan, institusi keamanan, li hifdzil watani untuk menjaga bangsa, itu minal akhtaril muhaddaqah, dari bahaya al-muhaddaqati bihi, yang dihadapinya, fidakhil di dalam, wal kharij dan luar, yu'atu yang dikembalikan matlaban pada sebuah tuntutan syar'iyan yang secara syariah, yang secara sah syariah, watonian dan secara nasional. Ala ayakuna, untuk hendaknya ada, ala ayakuna amnal watoni, untuk mengamankan atau keamanan muwatini, keamanan warganya, wal hufad dan menjaga, ala karomatihi, atas kemuliaan warganya, aulawiyatan menjadi prioritas, li ayyi nidhamin, untuk setiap sistem, li ayyi nidhamin, untuk setiap sistem, ya bahatsu alal istiqrari, yang mengupayakan, anil istiqrari, dari stabilitas, anil istiqrari, atas stabilitas, wa tahqiqil wala'i, dan merealisasikan kesetiaan, wal intimai, dan kepemilikan al-watani, kepemilikan nasional. Nah, ini yang nomor 2 yang menyebabkan negara itu runtuh adalah ghiyabul amni, hilangnya rasa aman, wa dha'fu sultatid daulah, dan lemahnya otoritas negara. Rasa aman sudah nggak ada, maling banyak, pencoleng banyak, tukang copet banyak, ada kambing hilang, ada sapi hilang, ada ayam hilang, ada burung hilang, ada baju hilang, ada motor hilang, hilangnya rasa aman. Itu kalau sudah kayak gitu, itu tanda-tanda negara akan roboh. Ya bul amni. Dan negara tidak bisa menguasai itu. Polisinya nggak bisa menguasai itu, hukumnya nggak bisa menguasai itu.
uang di dalam ATM hilang, jadi barang hilang, berantem terus menerus, rebutan lapak parkir saja sampai bunuh-bunuhan. Nah, artinya ketika ekonomi itu sudah ludes, Waqiyamul sobat, berdirinya kelompok-kelompok geng ini, geng itu, geng ini, awil jamaat atau kelompok-kelompok, awil milisya, jadi berdirinya geng-geng, ada geng A, geng B, atau organisasi-organisasi milisi yang bertentangan melawan pemerintahnya. Jadi pemerintahnya sudah banyak dilawan oleh geng-geng, oleh organisasi sosial, oleh milisi, oleh ini. Akhirnya pemerintahnya nggak kuat. Karena mereka akan memaksakan kekuasaan mereka bifardi satwatiha alal mujtama. Ini kelompok kayak gini, ini kira-kira sudah ada belum yang menjadi kelompok untuk memaksakan apa saja gitu, geruduk, memaksakan kehendaknya. Mengganggu ketertibannya. Nah, kelompok kayak gini ada apa belum di sini? Kalau itu sudah ada berjalan, ala ba'dil muatinin atau memaksakan kepada sebagian penduduk, nah ini mimma yafidul madlumin al-makhurin al-wala' lidaulah. Nah, itu kalau sudah ada kelompok yang model begitu, hendaknya lembaga negara yang namanya tentara, polisi, muassasat al-askariyah, wal amniyah, polisi, tentara hendaknya maju lihifdil waton minal akhtar al-muhaddatsah bihi. Kalau sudah terjadi kekacauan kayak gitu, polisi harus maju. Nggak kuat minta bantuan askariyah, tentara. Kalau nggak kuat minta bantuan askariyah, tentara. Karena kalau didiam-diamin itu seperti lagi membocori kapal, lagi membuat lubang bocori kapal. Ya, kalau nanti kapalnya ada lubang bocor, airnya masuk, tenggelam semua. Nah, itu. Nah, melakukan begitu tuh matlaban syar'iyyan ala ayakun amnal muatin wal khufal ala karomatihi. Melakukan itu adalah untuk pengamanan penduduk dan untuk menjaga kemuliaannya, menurunkan polisi dan menurunkan askariyah, muassasatil askariyah, menurunkan tentaranya. Tujuannya adalah ayakuna amnal muatin wal khufan ala karomatihi, untuk mengamankan penduduk dan menjaga kemuliaannya. Mereka pasti nggak seneng diturunkan polisinya, diturunkan tentaranya, nggak akan seneng. Karena lawannya mereka ya keamanan itu, mereka akan bikin keonaran. Tapi pemerintah nggak boleh kalah. Itu matlaban syar'iyyan. Kalau sudah begitu, ala ayyakun amnal muatin wal khufan ala karomatihi aulawiyatan, itu harus menjadi program prioritas.
Kalau kondisinya begitu. Kalau kondisinya nggak begitu ya nggak usah orang nggak begitu. Jadi menurunkan haskarya itu menjadi prioritas. Itu model yang meruntuhkan sebuah negara. Nomor 3, al-amrul rabi wal khamis, kita akan bahas hari besok berikutnya, yaitu pembahasan kita yang ke-20, sekarang yang ke-19. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.